Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Eka Irmawati. Oke adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu ceria. Tetap semangat juga untuk belajarnya ya. Oke, di video kali ini Eka akan membahas materi tentang limit fungsi trigonometri. Ini adalah merupakan materi dari Matematika Peminatan di kelas 12 semester 1 untuk K13 ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa adik-adik siapkan buku dan pulpennya. Dan jangan lupa juga berdoa agar ketika melihat penjelasan dari Kak dapat menangkap dengan baik, dapat diberi kemudahan saat proses pembelajaran daring ini. Oke, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ini berarti kita harus ingat tentang trigonometrinya. Sin, cos, tangen, kemudian rumus-rumus trigonometri. Sebelumnya, lihat dulu sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Jika limit X mendekati 0, limit itu adalah batas ya. X per sin X maka nilainya sama dengan 1. Dan jika limit X mendekati 0, maka dari sin X per X sama dengan 1. Begitupun juga dengan tangen. Nah, ini atau lainnya adalah kata lainnya seperti ini. AX per sin BX itu hasilnya adalah A per B. Yang penting di sini X-nya berpangkat 1, yang di bawah juga berpangkat 1. Kalau dia nanti berpangkat 2 harus kita jabarkan seperti itu. Misal, nilai limit X mendekati 0 dari 2X per sin 5X. Berapa hasilnya? Berarti hasilnya adalah 2 per 5 seperti itu. Nah, jika limit X mendekati 0 dari tangen X per X, berarti nilainya adalah, ini kan nggak ada. Ini 1, ini juga 1, berarti nilainya sama dengan 1. Begitu, paham ya? Nah, untuk limit fungsi trigonometri, catatan yang kita perlu ingat adalah, kita kan sudah belajar tentang limit itu di kelas 11 semester 2 kemarin ya. Untuk yang dasar-dasarnya. Jadi ini catatan yang perlu kita ingat adalah tentang rumus-rumus dari trigonometri. Yang pertama adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Kemudian sin 2 alfa atau pakai X sama aja ya variabelnya. Berarti adalah 2 sin alfa cos alfa. Kemudian untuk cos 2 alfa itu adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Atau kalau kita jabarkan nilai cos kuadrat alfanya ini ya, berarti adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kalau sin kuadrat alfanya yang dirubah, berarti menjadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Atau ini ada lagi 1 ditambah tangen kuadrat alfa, itu rumusnya adalah sekant kuadrat alfa. Ini catatan yang harus kita ingat. Dalam cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri itu, ada 3 cara yang harus kita perhatikan atau kita lakukan. Yang pertama kita substitusi langsung, kedua adalah faktorisasi, yang ketiga kita gunakan sifat-sifat limit yang sebelumnya tadi Kak jelaskan. Substitusi langsung itu kita langsung kasih masuk dia punya nilai batasnya. Kalau dia tidak menghasilkan 0 per 0 ya. Kalau menghasilkan 0 per 0 berarti kita harus menggunakan cara faktorisasi ataupun melihat dia punya catatan dari rumus trigonometri. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai limit dari X
mendekati pi per 3 dari sin 2x per cos x. Berarti sekarang kita tinggal kasih masuk nih. Jadinya limit x mendekati pi per 3 sin 2x. 2x-nya kita ganti dengan pi per 3. Berarti pi per 3 per cos x-nya pi per 3 gitu. Pi itu berapa sih nilainya? 180 kan? 180 dibagi 3 yaitu 60. 60 kali 2 yaitu limit x mendekati pi per 3 dari sin 120 derajat per cos berapa nih? 60 derajat. Nah, nilai dari sin 120 derajat itu berapa sih? Ingat 120 itu berarti terletak di kuadran kedua ya. Ingat yang lingkaran ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Ini semua nilainya positif, ini hanya sin positif, ini tangan yang positif, dan ini cos positif. SSTC gitu ingatnya. SSTC bukan SCTV ya, SSTC. Nah, 120 kan terletak di kuadran kedua, sehingga untuk mencari sin 120 derajat itu rumusnya adalah sin 180 derajat dikurang 180. Ini kurang berapa sih supaya dapat 120? Berarti kurang 60. Berarti didapatkan adalah sin 60 derajat. Karena sin terletak di ini yang ditanya kuadran kedua, nilainya sin itu nilainya positif di kuadran kedua ya. Jadi ini tetap positif. Sehingga sin 60 berapa nilainya? Ingat pakai jari yang sudah pernah Kak Eka jelaskan. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, kita kasih masuk. Jadinya setengah akar 3 per cos 60 berapa nilainya? Cos itu dimulai dari jempol ya. Jadi cos 60 adalah setengah. Mana nih ada yang sama nih kita bisa coret. Ini coret, ini coret. Sehingga didapatkan adalah akar 3. Nah ini adalah hasilnya gitu. Penggunaan substitusi langsung untuk mencari nilai limit jika hasil akhirnya adalah tidak 0 per 0. Ini kan hasilnya tidak 0 per 0. Sehingga kita bisa langsung substitusi langsung seperti itu. Paham ya? Nah, kita ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan nilai limit x mendekati pi per 2 dari 1 min sin x per cos kuadrat x. Oke, x pi per 2. Pi per 2-nya itu berarti 180 bagi 2 yaitu 90 derajat. Nah, kita langsung dulu. Kita gunakan cara yang pertama yaitu substitusi langsung. Berarti limit x mendekati pi per 2 jadi 1 min sin 90 derajat ya dibagi dengan cos kuadrat 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu nilainya adalah 1. 1 kurang 1 per cos 90 kan nilainya 0. Ini kuadrat berarti harusnya 0 dikuadratkan. Tapi 0 dikuadratkan tetap 0. Sehingga 1 kurang 1 adalah 0 per 0. Nah, ini yang kita tidak bisa melakukan substitusi langsung karena hasilnya adalah 0 per 0 tak tentu. Gitu. Sehingga langkah yang harus kita kerjakan adalah melihat di sini. Cos kuadrat X. Ingat, cos kuadrat X. Catatan yang awal pertama tadi kayak kasih di depan adalah cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Gitu. Nah, ini kan ada cos kuadrat X-nya nih. Berarti kita harus jabarkan. Sin kuadrat X-nya kita pindahkan ke kanan. Sehingga cos kuadrat X itu rumusnya adalah 1. Sinnya pindah ke kanan. Karena ini plus berarti jadi min ya. Min sin kuadrat X gitu. Nah, ini kita kasih masuk di sini. Oke. Jadinya limit X mendekati pi per 2 dari 1 min sin X per 1 min sin kuadrat X. Seperti itu ya. Cos kuadrat X-nya dirubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Lah,
Nah ingat, ini sin kuadrat X. Sin kuadrat itu artinya sin kali sin ya. Sama seperti A kuadrat itu berarti A kali A gitu. Kalau sin kuadrat X berarti sinnya ada 2 kali. Sin X kali sin X gitu. Oke, paham? Nah, kemudian di sini ada angkanya 1. Kalau ada kuadrat berarti kita gunakan cara faktorisasi, pemfaktoran. Materi pemfaktoran ada di kelas 10 semester 1. Kita tulis dulu yang di atas. 1 min sin X per gitu ya. Ini tetap limit. Jadinya 1 itu berarti 1 dikali 1. Pemfaktoran itu berarti 2 seperti ini. Gitu. Nah, lihat angka yang di sini. 1 itu berapa kali berapa? Yaitu 1 kali 1 gitu. Sin kuadrat X itu adalah berarti sin X kali sin X. Berarti kita tulis di sini. Sin X, kedekatannya. Sin X gitu. Udah, paham? Setelah itu, lihat. Ini kan cuma 2 nih. Jadi nggak perlu lihat angka yang di sini lagi, nggak perlu. Jadi sekarang lihat tandanya apa? Min itu apa kali apa sih? Min kali plus. Ya sudah, di sini min, di sini plus gitu. Pokoknya kalian harus mengingat materi kelas 10 tentang pemfaktoran gitu. Nah, dari sini lihat, dari sini ada nggak yang sama nih? Atas bawah nih ada yang sama ya, berarti bisa kita coret. Berarti di atas tinggal 1. Oke. Jadinya limit X mendekati pi per 2 yaitu 1 per 1 ditambah sin X gitu. Dari sini X-nya ini kita bisa rubah menjadi pi per 2. Jadinya 1 per 1 ditambah sin 90 derajat. Pi per 2 adalah 90 derajat. Sehingga 1 per 1 ditambah sin 90 adalah 1. Jadinya hasilnya adalah 1 per 2. Nah, ini hasil yang benar, bukan tak tentu. Paham ya? Sekarang kita ke contoh soal nomor 3. Tentukan nilai limit X mendekati 0 dari min 2 sin X tangen X per X kuadrat. Kalau X mendekati 0 berarti kita ingat yang di awal, yaitu sifat-sifat limit trigonometri. Yang limit X mendekati 0 dari sin X per X nilainya sama dengan 1. Atau yang limit X mendekati 0 dari AX per sin BX itu adalah A per B gitu ya. Oke, kita kerjakan. Jadinya limit X mendekati 0 dari min 2 sin X tangen X per X kuadrat. Ini artinya penyebutnya adalah X kuadrat X dengan X. Kalau Kak tulis jabarkan seperti ini. Min 2 sin X tangen X per X kuadratnya Kak bisa. Jadinya X dengan X gitu ya. Bisa saja. Terus lihat angka di depan ini kan dia nggak punya nih. Angkanya 1 berarti nggak perlu kita sederhanakan 2 dengan satunya. Sehingga ini kalau dipisah jadinya min 2 sin X per X ya kan kali tangen X per X gitu kan. Lihat sebelahnya tadi yang Kak Ika sudah jelaskan bahwa limit sifat-sifat limit trigonometri. Ini kan sama nih, sin X per X sama dengan 1 atau AX per sin BX sama dengan A per B. Begitu juga untuk yang tangen. Berarti kita tinggal lihat ini kan angkanya 1. Ini juga tangen X per X nilainya sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya adalah min 2. Ini kan 1 berarti nggak usah kita tulis kali 1. Nah, berarti hasilnya adalah min 2 seperti itu. Paham? Kayak ulang. Jadi di sini kan angkanya 1. Jadi min 2 bagi 1 min 2. Tangen X per X untuk limit X mendekati 0 itu adalah nilainya 1 gitu. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kalian bisa latihan soal. Ini kayaknya nggak tuliskan di sini. Kalian bisa latihan soal itu di buku kalian, buku LKS kalian untuk materi matematika peminatan kelas 12 ya. Oke, semoga dengan
3 contoh soal yang Kak Eka berikan dapat dipahami dengan baik dan dapat kalian terapkan di pembelajaran di sekolah untuk materi matematika peminatan. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga tombol loncengnya ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.